Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, dan selamat datang bagi jemaat Reform Exodus Community di Kutisari. Kami serahkan waktu dan kesempatan untuk bisa menikmati kursi duduk dulu sebelum kita mulai. Jemaat yang terkasih, marilah kita memulai ibadah saat ini dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Saya mengundang jemaat sekalian bangkit berdiri, marilah kita siapkan hati kita di dalam doa teduh pribadi di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memasuki undangan Allah Tritunggal yang menciptakan, menebus, dan memelihara hidup kita. Marilah kita menyembah Dia dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita ialah datang dari Allah pencipta langit dan bumi. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya buat kita. Kiranya turun atas kita berkat dan damai sejahtera yang menyempurnakan ibadah kita yang dibuka di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Haleluya. Mari kita mau siapkan setiap hati kita untuk datang kepada Tuhan, meresponi panggilan Tuhan. Ya Tuhan Allah kami menyadari seringkali kami tidak bersyukur atas pengorbanan-Mu dan penebusan-Mu buat setiap kami Tuhan. Kami juga seringkali tidak melakukan kasih dan kebenaran yang Kau ajarkan buat kami. Ini kami Tuhan, kami yang tidak layak,
kami datang di hadapan-Mu Tuhan, mengakui keberadaan kami dan setiap dosa kami. Dengan kasih Kau terimaku, sucikanku, selamatkanku, janji-Mu pasti jadilah di dalam doa. Tuhan, kami memuji Engkau, Allah yang menebus dan membebaskan kami. Terima kasih, Engkau telah melayakkan kami yang hina dan tidak sempurna. Kasih-Mu yang menguatkan kami Tuhan, anugerah-Mu yang memampukan kami berjalan bersama-Mu Tuhan. Satu kerinduan kami Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan, karena Yesus telah memberikan yang terbaik buat setiap kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Haleluya. Surat Timotius pasal 6 ayat yang ke-12 berfirman, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan tetap bangkit berdiri, mari kita mendasarkan ibadah kita saat ini pada pengakuan iman Nisia Konstantinopel yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi dan segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya anak Allah yang diperanakan dari Bapa sebelum alam semesta. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dicipta, sehakikat dengan Sang Bapa, oleh siapa segala sesuatu dicipta, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari surga dan diinkarnasikan oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan dijadikan manusia. Ia telah disalibkan juga bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ia menderita dan dikuburkan. Dan pada hari ketiga ia bangkit kembali sesuai dengan kitab suci
dan naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dan ia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Dan aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan dan pemberi kehidupan, yang keluar dari Bapa dan Anak, yang bersama-sama dengan Bapa dan Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Dan aku percaya satu gereja yang am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa, dan aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin, amin, haleluya. Dialah Yesus yang menebus setiap kita. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you can lead from the everlasting to the world who will lead, the Father's only Son. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. Sing it out. For all you've serukan, my Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you can lead from the everlasting to the one who will lead, the Father's only Son. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. And you live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done. Karena dialah Yesus yang datang bagi setiap umatnya, menebus setiap kita. Haleluya. We thank you, Lord. Mari jemaat sendiri serukan, 'cause you can be from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. Oh, 'cause you can be from the everlasting. Kau datang bagi setiap kami, Tuhan. Terima kasih, Yesus. 'Cause you can be from the everlasting to the world we'll lead, the Father's only Son. 'Cause you can be from the everlasting to the world we'll lead, the Father only Son. Come on, church. And you live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah.
dipersilakan duduk kembali. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu.
Ya Tuhan, ampunilah kami kalau selama ini kami mengukur nilai hidup kami, keberhargaan diri kami berdasarkan segala ukuran yang duniawi, kekayaan, kemakmuran, popularitas, keberhasilan, dan semua pencapaian yang lain yang pada dirinya sendiri mungkin tidak keliru, bahkan mungkin baik. Tetapi kami telah menjadikan pemberian-Mu sebagai Allah di dalam hidup kami. Kami telah menjadikan ciptaan-Mu yang baik menjadi Allah di dalam hati kami, yang menentukan identitas kami. Tuhan, ampunilah kami. Dan biarlah melalui pujian ini kami semua diajar bahwa yang terindah adalah Tuhan sendiri. Tuhan memberikan hidupnya bagi kami. Dan jika Tuhan ada di pihak kita, if God is for us, kami ingin berkata seperti Paulus bahwa segala sesuatunya kami yakin kami tidak bisa dipisahkan dari kasih Kristus bagi kami. Dan itu cukup bagi kami. Terima kasih Tuhan. Tolonglah hati kami yang cenderung menyeleweng ini, yang cenderung condong pada kejahatan. Tuhan kiranya jaga dengan firman-Mu. Hamba-Mu yang menyampaikan dan umat-Mu yang mendengarkan, kami semua lemah, terbatas dan berdosa. Kami mohon anugerah-Mu atas kami semua ya Tuhan. Izinkan kami untuk mendengarkan suara-Mu yang kudus. Mampukan kami untuk memahami dan menerimanya dengan lemah lembut. Terima kasih, berbicaralah kepada kami di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami menyiapkan hati kami. Amin. Amin. Silakan duduk kembali jemaat yang ada di gedung Rekutisari maupun di mana saja Anda berada. Nah, shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ini momen yang luar biasa bagi kita. Setiap kali Tuhan mengundang kita untuk beribadah kepada Dia, ini adalah momen yang luar biasa. Nah, saya tidak tahu bagaimana cara saudara memandang ibadah, tapi fakta bahwa kita bisa beribadah kepada Allah karena jalan satu-satunya telah dibuka, yaitu melalui pengorbanan darah Yesus yang sempurna di atas kayu salib. Dan itulah yang membuka the only way to God, that we can worship Him freely. Itu merupakan sebuah kebenaran yang mengingatkan kita terus menerus bahwa kita bisa beribadah itu bukan sesuatu yang biasa. Jangan sampai kita beribadah tiap minggu dan kita menganggap itu biasa. Don't take it for granted. Karena fakta kita bisa beribadah karena Tuhan sudah membayar harganya mahal untuk kita. Dan ini kita harus syukuri. Nah, hari ini saya bersyukur juga karena hari ini adalah minggu yang keempat. Dan minggu yang keempat seperti biasa di gereja kita, REK ini kita akan melanjutkan seri khotbah eksposisi dari kitab Perjanjian Baru. Dan kita sudah membahas surat Filipi berkali-kali. Hari ini juga kita masih akan melanjutkan surat Filipi ini di pasal 3 ayat 15 dan 16. Dan sebelum kita membaca teksnya, saya ingin menampilkan sebuah gambar. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang suka sepak bola, pasti akan tahu momen ini. Yang tidak suka pura-pura tahu saja, nggak apa-apa. Nah, pemenang Liga Champion 2005 adalah tim Liverpool. Ini bukan tim saya, namanya The Reds, tapi karena bukan tim saya, sengaja saya buat tidak merah dia ya, biasa aja. Karena bukan tim kesayangan saya. Nah, Liverpool menjuarai Liga Champion tahun 2005 dan peristiwa ini disebut sebagai the greatest match in Champion League gitu. Terbesar, the most dramatic match in the Champion League history. Kenapa? Karena pada babak pertama mereka sudah kalah 3-0 dari AC Milan. 3-0. Lalu pada babak yang kedua dalam rentang waktu 6 menit mereka berhasil membalikkan keadaan menjadi 3-3 dan pertandingan harus diakhiri dengan drama adu penalti. Dan pada waktu adu penalti Liverpool memenangkannya. Luar biasa. Saya belum menemukan pertandingan yang lebih dramatis daripada pertandingan ini. Makanya banyak orang menyebut ini adalah mukjizat Istanbul. Mengapa bisa terjadi demikian? Nah, mungkin kita bisa melihat dari sisi tim Liverpool, mereka punya mentalitas juara. Pokoknya sebelum wasit meniup peluit panjang tanda berhenti, berarti pertandingan belum ditentukan. Hasilnya belum pasti. Atau kalau mungkin dalam konteks lain saudara berkata, sebelum janur kuning melengkung ya kan. Sebelum janur kuning melengkung gitu kan ya, kita akan lapuk duluan. Nah,
Kita akan terus berjuang, maksudnya begitu, saudara. Kita akan terus berjuang sebelum memang sudah dinikahi orang lain, benar nggak sih? Gitu. Bahkan ada beberapa orang yang saking cintanya, setelah janur kuning melengkung pun dia masih punya kalimat, ku nanti jandamu. Wah, keren banget ya, luar biasa ya, luar biasa ya. Saya tidak tahu ini cinta atau apa ya, tapi ada beberapa orang memang begitu kan ya. In anyway, kadangkala orang perlu punya mentalitas gitu, nggak mau menyerah gitu, pokoknya berjuang terus masuk di dalam prosesnya. Hasilnya seperti apa, we just don't care. Yang penting we are in the process. Tapi kalau kita lihat dari sisi tim AC Milan, mungkin mereka merasa sudah menang, mereka mungkin mengurangi konsentrasi, mereka mungkin mengurangi serangan mereka, karena mereka berpikir 3-0 itu tidak gampang untuk dibalikkan keadaan, saudara. Jadi mungkin mereka merasa lengah, mereka merasa pongah, sehingga akhirnya mereka kalah. Apakah kita juga pernah mengalami hal semacam itu? Kita merasa pertandingannya udah selesai, ternyata belum selesai tuh. Kita dekati cewek misalnya gitu kan ya, kita udah traktir terus gitu kan ya, dan kita merasa cewek ini kok mau ya dengan kita gitu kan ya. Jadi kita merasa santai aja, ditembak belakangan aja. Toh dari gelagatnya sudah ketahuan kalau dia mau kok, iya kan? Nyantai dia, nggak nembak-nembak gitu kan. Wah, begitu udah disiapin semuanya mau ditembak, di tikungan terakhir disikat sahabat kita ya kan. Kata banyak orang menyakitkan sih, saya nggak pernah mengalami ya, sorry ya, saya nggak pernah mengalami karena saya biasanya yang menerobot di tikungan terakhir itu, jadi saya nggak bisa merasakan. Nah, mungkin kita merasa tenang dan pasti gitu kan ya, ternyata ada sesuatu yang terjadi di situ. Dalam hidup ini, kadangkala hal-hal semacam itu terjadi dan di dalam kerohanian juga terjadi hal yang sama. Salah satu faktor utama penghambat pertumbuhan spiritual banyak orang adalah kepuasan atau kesombongan. Mereka merasa diri sudah cukup baik sehingga sukar untuk berjuang menjadi lebih baik. Ini persoalan banyak orang. Saya dulu juga mengalami persoalan ini. Saya malu untuk bertanya. Padahal kita tahu bersama, malu bertanya, sesat di jalan. Kita sadar bahwa kalau kita bertanya, kita akan bertambah pandai. Tapi kita seringkali malu untuk berguru kepada orang lain, untuk bertanya kepada orang lain. Kita merasa bahwa diri kita sudah cukup baik. Dan itulah yang membuat kita tidak bisa menjadi lebih baik. Orang yang merasa dirinya sudah cukup baik, dia tidak akan punya hasrat yang kuat untuk menjadi lebih baik, dan lebih baik lagi. Tapi kalau saudara selalu punya mentalitas, kita masih bisa menjadi lebih baik, maka saudara akan terus bergairah menjadi lebih baik, dan lebih baik. Dalam dunia bisnis juga berlaku hal yang sama. Kalau saudara merasa bahwa bisnis saudara sudah settle, sudah aman, maka saya perkirakan mungkin 20 tahun mendatang saudara pasti akan ketinggalan. Kenapa? Karena di sekitar saudara, kompetitor saudara itu berkembang menjadi lebih baik. Ketika saudara tidak bertambah buruk, bukan berarti saudara tetap dalam posisi semula. Ketika saudara tidak mundur, tapi orang lain maju, saudara tetap terlihat apa? Terbelakang. Penting bagi kita untuk menyadari juga dalam kerohanian kita, apakah kita sudah cukup baik, atau kita merasa bahwa kita benar-benar belum baik dan kita perlu menjadi lebih baik. Mari kita membaca bersama-sama dalam Filipi 3 ayat 15 dan 16. Mari kita membaca bersama yang keras, saudara. Membaca yang keras, terutama yang kerohaniannya tidak tumbuh-tumbuh dengan baik. Baca yang keras ya, siapa tahu Tuhan beranugerah. Hanya dengan menaikkan volume suara, Tuhan menaikkan kerohanian kita ya. Filipi 3 ayat 15 dan 16, 1, 2, 3. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Saya ulang baca untuk Bapak Ibu Saudara. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Amin. Amin. Kalau kita membaca bagian ini, mungkin bagian ini termasuk salah satu bagian yang paling jarang dikhotbahkan di surat Filipi. Biasanya kita itu kalau dengarkan khotbahnya dari Filipi pasal 3 misalnya ayat 4 sampai 10 atau sampai 11 begitu. Atau paling banyak kita dengarkan khotbah itu dari Filipi pasal 3
ayat yang ke-12 sampai 14. Ayat yang kita baca sangat jarang dikhotbahkan, walaupun beberapa mengkhotbahkan. Karena memang saya memahami di dalam bagian ini mungkin kalah terkenal, kalah prominent gitu. Kalah kelihatan kemegahannya dibanding ayat-ayat di pasal yang sama. Sehingga kita jarang membahas ayat ini. Tapi saya berharap nanti setelah saya menjelaskan, kita semua bisa melihat keindahan di dalam bagian ini. Bagian ini ayat 15 dimulai dengan kata karena itu. Dan ini perlu digarisbawahi, karena itu, karena apa? Berarti bagian ini masih berkaitan dengan bagian di atasnya. Apalagi Paulus mengatakan, karena itu baiklah kita yang sempurna berpikir demikian. Bahasa Indonesia menerjemahkannya berpikir demikian. Padahal kalau di dalam bahasa Yunani terjemahannya berpikir ini gitu loh. Berpikir ini, tuto itu ini. Nah, tapi yang dimaksud ini itu apa? Berpikir ini apa? Nah, kalau kita lihat ayat di atasnya, maka kita akan tahu ayat 12 sampai 14, Paulus mengatakan bahwa kita ini belum sempurna. Kita belum mencapai garis akhir. Kita belum merengkuh semua yang harus kita rengkuh, yaitu menjadi sama seperti Kristus. Tidak ada satu orang pun termasuk Paulus yang sudah dekat atau yang sudah sampai pada tujuan terakhir, yaitu menjadi sama seperti Kristus. Dan ini terus akan menjadi perjuangan kita bersama-sama sebetulnya. Semua orang yang tinggal di dunia ini tidak akan pernah sampai pada tujuan jadi sempurna, enggak pernah. Orang-orang yang hebat sudah meninggalkan kita, tapi yang mungkin mereka nilainya masih jauh dari 100, mungkin. Billy Graham meninggal dunia beberapa tahun yang lalu, penginjil yang luar biasa. Mungkin ketika meninggal dunia Tuhan lihat ya nilainya ya 80 gitulah, 85 gitu kan ya. Kemudian kita melihat R.C. Sproul juga meninggal dunia, teolog reform yang luar biasa, beberapa waktu yang lalu meninggal dunia. Kita lihat ya mungkin 80 lah gitu. Gak ada yang 100. Saya mungkin nanti mati ya paling 98 lah saya. Ya terserah saya dong ya. Yang menilai saya kok ya, bukan yang menilai Tuhan ya. Kalau yang menilai Tuhan ngomong beda banget gitu kan ya. Nah saudara, kita ini diberitahu Paulus di ayat 12 sampai 14 bahwa kita belum sempurna, kita belum mencapainya. Cara berpikir itulah yang dimaksud Paulus di ayat 15. Karena itu hendaklah kita berpikir demikian. Berpikir bahwa kita memang tidak sempurna. Kita harus menyadari itu, kita berpikir tidak sempurna. Nah, Paulus mengajarkan kepada kita 3 hal. Bagaimana kita bisa mengalami pertumbuhan rohani yang baik. Apa yang kita perlukan supaya kita mengalami pertumbuhan rohani yang baik. Saya tidak tahu bagaimana pertumbuhan rohani Bapak Ibu Saudara yang ada di sini maupun yang ada di rumah masing-masing. Kalau kita membuatkan grafik, apakah grafik pertumbuhan rohani kita itu menjanjikan gitu? Naik terus? Atau turun terus? Atau biasa saja? Beberapa orang kalau ditanya bagaimana pertumbuhan rohanimu? Stabil, Mak. Wah, luar biasa stabil gitu. Stabil itu harus dipertegas ya, diperjelas. Stabil di atas, di tengah, atau stabil di bawah. Kalau di bawah itu namanya bukan stabil, itu namanya stagnan ya. Itu mandek, berhenti, bertumbuh. Tapi beberapa orang bilang, wah stabil Pak. Dari dulu marah, saya tetap marah Pak. Yesus juga gitu kok Pak. Dari dulu tidak pernah berubah, saya juga tidak pernah berubah. Ada orang-orang tertentu yang merasa dirinya stabil, sebetulnya stagnan gitu. Nah, kalau saudara mengalami pertumbuhan rohani yang stagnan, don't worry. Hari ini Tuhan mau kita mengalami kenaikan rohani yang signifikan dan Tuhan memberikan caranya seperti apa. Ada 3 hal yang kita perlukan. Yang pertama adalah cara berpikir yang benar. Tadi kita sudah baca ayatnya, Paulus mengatakan, karena itu kita yang sempurna hendaklah berpikir demikian. Berpikir demikian. Banyak orang berkata bahwa kerohanian itu tidak ada kaitannya dengan pikiran. Banyak orang malah mengatakan kalau kita banyak berpikir, berarti kita tidak mengandalkan Tuhan. Dan kita nanti akan mengalami decline di dalam kerohanian kita. Banyak orang memikirkan kerohanian sebagai sesuatu yang negatif. Dalam arti kalau dikaitkan dengan pikiran. Pokoknya kalau orang banyak mikir, terlalu kritis dalam membaca kitab suci misalnya, terlalu kritis menanyakan banyak hal, langsung hati-hati loh ya kamu ya. Kamu harus mengandalkan Roh Kudus.
Saya juga dulu dinasihati orang seperti itu, saudara. Saya dinasihati ketika mau sekolah teologi, hati-hati ya Yakub ya. Mikir itu jangan pakai ini. Mikir pakai ini, lutut. Sungguh. Ketika saya banyak baca buku di sekolah teologi, kakak-kakak kelas saya ngomong apa? Pengkhotbah 12, banyak membaca buku melelahkan, banyak menulis buku tidak ada gunanya. Itu ayat favorit bagi kita yang malas persiapan untuk ujian dan membuat paper selama kuliah. Ayatnya tepat banget gitu kan. Saya berapa kali diberitahu orang bahwa kalau menggunakan pikiran, nanti kita tidak akan mengalami pertumbuhan secara kerohanian. Dan dalam kasus saya memang benar begitu. Tapi bukan karena saya banyak berpikir, tapi karena saya berpikir dengan cara yang salah. Saya mengandalkan pikiran saya. Tapi saya yakin orang Kristen harus berpikir. Dan bukan cuma harus berpikir, tetapi harus berpikir dengan benar. Sebab kalau saya cuma mendorong saudara untuk berpikir, saya tahu saudara semua sudah terlatih berpikir. Karena hidup saudara itu loh banyak pikiran terus, benar ya? Banyak penderitaan, saya lihat dari wajah saudara. Jadi saudara sudah terbiasa berpikir gitu kan. Makanya saya mengajarkannya bukan bagaimana berpikir, tapi bagaimana berpikir dengan benar. Dan Paulus mengajarkan itu kepada kita. Nah, saya mencoba untuk mencari tahu kata berpikir, kata phroneo dalam bahasa Yunani, kata kerja ini ternyata mengagetkan saya. Biasanya kan kita berpikir di surat Filipi, kata yang paling sering muncul itu adalah sukacita, bersukacita. Munculnya belasan kali kan. Wah, saya kaget. Ternyata itu benar. Ya memang benar begitu ya. Yang membuat saya kaget bukan itu. Yang membuat saya kaget adalah karena ketika saya menyelidiki kata phroneo berpikir, kata ini muncul juga cukup sering di surat Filipi. Yaitu 10 kali. Cuma 4 pasal, muncul 10 kali. Kata bersukacita, sukacita yang menjadi tema surat muncul sekitar 14 sampai 16 kali, tergantung terjemahan mana yang kita pakai. Tapi kata berpikir munculnya 10 kali, berarti tidak terlalu jauh dengan kata bersukacita atau sukacita. Nah, ketika saya menyelidiki, maka saya menemukan bahwa kata phroneo itu lebih ke arah how we think. Bukan what we think, tapi how. The how, bukan the what. Jadi bukan masalah apa yang kita pikirkan, tapi bagaimana kita berpikir. Dan kalau kita melihat ini dengan baik, maka kita akan menemukan bahwa kata phroneo memang sangat berpengaruh terhadap kerohanian. Sangat berpengaruh terhadap kerohanian. Misalnya di pasal 2 ayat 5, ayat 2 dan 5 lebih tepatnya, Paulus berkata begini, hendaklah kita ini satu pemikiran, berpikir sama. Lalu dia memberikan nasihat, hendaklah kita memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Kalau kita mau bertumbuh menjadi dewasa, pikiran kita itu penting. Kita harus memiliki pikiran seperti Kristus. Kita harus berpikir seperti Kristus berpikir. Tapi ternyata pikiran yang salah juga berakibat fatal kepada kerohanian. Yaitu di pasal 3 ayat 19, kata phroneo juga muncul. Yaitu untuk orang-orang yang menjadi seteru salib Kristus, yang hidupnya mengumbar hawa nafsu. Dan Paulus mengatakan begini, mereka itu pikirannya hanya kepada hal-hal yang duniawi. Pikirannya. Jadi orang rohani itu ditentukan oleh pikiran, orang tidak rohani ditentukan oleh pikiran. Jadi hati-hati dengan cara kita berpikir. Kalau cara berpikir kita keliru, maka kita juga akan mendapati perjalanan yang keliru. Yang paling penting bukan what, tapi how we think. Berkali-kali saya mengajarkan di sini ya. Kita bukan hanya memikirkan hal-hal yang rohani, tetapi kita memikirkan segala hal secara rohani. Saya ulang sekali lagi. Kita bukan hanya memikirkan hal-hal yang rohani, tetapi kita memikirkan segala hal secara rohani. Jangan cuma mikirnya ibadah, pujian, doa, puasa, persembahan, itu hal-hal rohani. Tapi kita harus memikirkan segala hal secara rohani. Bisa nggak orang memikirkan hal-hal rohani secara duniawi? Bisa? Bisa. Berilah persembahan yang banyak supaya tambah kaya. Tuhan balas 60, 100 kali lipat. Itu keduniawian. Kalau terus-menerus diucapkan. Kalau terus-menerus dikumandangkan berarti mengajarkan jemaat untuk terjebak pada materialisme, konsumerisme. Jemaat akan berpikir ini transaksi dengan Tuhan. Memberi
dapat lebih banyak. Siapa yang tidak mau memberi makan ketamakan di dalam diri kita? Ada orang yang memikirkan hal-hal rohani secara duniawi, tapi saya yakin kita juga harus memikirkan hal-hal yang tampaknya duniawi, tapi sebetulnya tidak duniawi. Tapi kita memikirkannya secara rohani. Pekerjaan misalnya, uang, pacaran, seks, dan sebagainya. Ini hal-hal yang kelihatannya duniawi, tapi sebetulnya tidak duniawi. Saya mengajarkan begini, saudara ingat-ingat ya, kalimat saya ini bagus sekali. Saya sendiri juga bingung, kenapa saya nggak bisa membuat kalimat yang jelek. Nah, jadi begini saudara, tidak semua yang ada di dunia adalah duniawi. Tidak semua yang ada di gereja adalah rohani. Saya ulang sekali lagi ya, tidak semua yang ada di dunia adalah duniawi. Tidak semua yang ada di gereja adalah rohani. Gereja ini sudah diinvasi oleh pemikiran-pemikiran duniawi banyak banget. Gerakan zaman baru, New Age Movement, whatever you say it will happen, the power of the mind, kekuatan pikiran. Ini bukan dari Alkitab, ini dari gerakan zaman baru, konsep panteisme masuk di dalam gereja. Ada banyak hal yang duniawi masuk di dalam gereja. Rapat-rapat majelis tidak ubahnya dengan rapat-rapat partai politik. Saling menjatuhkan. Kalau rapat saling gebrak meja dan sebagainya, saling menyerang begitu kan. Wah, kalau saya mendengarkan cerita-cerita itu ngeri banget saudara. Di gereja loh saudara, rapat itu bisa sampai gebrak meja begitu kan ya. Sampai kopi panas dilemparkan ke wajah orang lain kalau tidak setuju. Wah, luar biasa. Tapi kita bersyukur ya, di gereja ini saudara, kita bersyukur. Tidak ada orang gebrak meja selama rapat majelis saudara. Karena kita nggak punya ruang kantor, rapatnya nggak pakai meja ya. Itu keuntungan kita saudara ya. Kalau rapat tidak ada mejanya, dan kita minumnya juga sederhana ya, air mineral ya. Jadi lumayan, itu tidak terlalu membahayakan orang lain. Banyak hal duniawi masuk ke dalam gereja. Kita harus hati-hati. Dan tidak semua yang ada di dunia itu duniawi loh, nggak semua. Kalau kita bisnis dengan cara yang benar ya nggak duniawi lah. Kalau bisnisnya nggak benar baru duniawi kan gitu. Jadi bisnis pada dirinya sendiri tidak salah. Sosial media pada dirinya sendiri tidak salah. Yang penting adalah how we use it. Bukan what tapi how we use it. Nah, kita perlu memahami ini. Pikiran itu penting dalam kerohanian. Makanya di Roma 12 kan dikatakan kalau kita mengalami transformasi akal budi, kita bisa mengerti kehendak Allah seperti apa. Nah, saudara, saya ingin menerangkan satu hal yang mungkin membingungkan kita di ayat 15a. Paulus berkata begini, karena itu baiklah kita yang sempurna berpikir demikian. Jadi baiklah kita yang sempurna berpikir bahwa kita tidak sempurna. Kan gitu toh. Demikian kan maksudnya ayat 12-14 kan, kita tidak sempurna. Jadi kalau saya bahasakan, Paulus berkata begini, baiklah kita yang sempurna berpikir bahwa kita belum sempurna. Kemudian kita mikir, Paulus kok sama membingungkannya dengan istri kita ya? Keinginannya banyak, kita sulit untuk memahaminya. Nah, saya cuma mewakili beberapa jemaat ya, bukan curhat di sini ya. Karena istri saya sedang menonton ini juga. Nah, apa maksudnya sih? Nah, kata yang dipakai di sana adalah kata teleioi, berasal dari kata teleios. Teleios itu artinya bisa dua, bisa sempurna, bisa dewasa. Nah, beberapa penafsir berkata begini, ini sebetulnya tidak kontradiksi nih, antara teleios di ayat 15 dengan teleio di ayat yang ke-12. Tidak kontradiksi. Mengapa tidak kontradiksi? Ada yang menjelaskan begini nih, walaupun saya tidak setuju ya, tapi ada yang menjelaskan begini. Paulus sebetulnya sedang menggunakan gaya bahasa sarkasme. Sarkasme, dia sedang menyindir. Menyindir siapa? Menyindir guru-guru palsu yang menganggap dirinya sempurna di ayat 1-3. Yang menganggap dirinya sudah rohani sedemikian rupa. Dia sekaligus menyindir jemaat-jemaat Filipi yang mengikuti guru-guru itu. Jadi ada yang merasa sempurna, lalu Paulus sindir gini, ya baiklah, yang sempurna merasa dirinya tidak sempurna gitu. Nyindir gitu loh, nyindir gitu. Sama seperti kita ini kan banyak yang ahli dalam persindiran kan ya. Kalau minta tolong orang itu kan bisa langsung ngomong sih sebetulnya ya kan. Misalnya gini, bisa minta tolong ya, kita lagi sibuk nih, bisa tolong bantu nggak ya gitu. Nah itu kan baik kan ngomongnya. Tapi beberapa orang tuh kadangkala ngomongnya itu nyindir gitu loh. Nyindirnya itu misalnya ya, menyakitkan banget. Itu dulu kebiasaan saya dulu. Bisa ngomong enak,
saya pilih kata-kata yang ketus, yang menyindir, yang tidak enak gitu. Misalnya bisa ngomong gini, ya yang punya otak silakan bekerja, yang tidak punya otak nggak apa-apa, diam saja, ya kan. Kasar banget kan? Kasar banget, sindiran. Kita kadang-kala melakukan itu enggak? Walaupun mungkin ungkapannya tidak sekasar itu kan, tapi kita seringkali memakai kata-kata semacam itu. Apakah Paulus mungkin sedang menyindir di sini? Menurut saya tidak. Surat Filipi itu tidak ada sindiran. Kalau saudara baca surat 1 Korintus, waduh sindirannya banyak. Surat Filipi enggak ada sindiran. Dan Paulus rasanya enggak perlu menyindir jemaat Filipi deh. Kenapa? Hubungannya baik kok. Untuk apa disindir-sindir? Langsung aja ngomong. Saya ini tipikal pendeta yang nggak suka menyindir-menyindir. Saya langsung ngomong, gitu. Karena saya tidak pandai dalam menyindir orang, gitu kan. Kalau salah, ya saudara saya kasih tahu salah. Kalau saya salah, saudara kasih tahu saya salah. Jangan disindir-sindir, jangan kasih sinyal-sinyal segala macam, jangan meminta orang jadi dukun menebak-nebak pikiran kita, ya kan. Makanya di sini kita kembangkan tiroh, togetherness, respect, openness, and hard work. Ada openness di sana, saudara. Jadi kita terbuka mengungkapkan perasaan kita dengan baik kepada orang lain. Nah, di dalam bagian ini saya tidak yakin Paulus melakukan sarkasme. Ada opsi lain yang saya juga tidak setujui. Ada beberapa penafsir bilang begini, sebetulnya sempurna di situ itu artinya beda dengan sempurna di ayat 12. Di ayat 12 itu sempurna dalam arti usaha kita. Kita berusaha sendiri tidak sempurna. Tapi di ayat 15, kita ini statusnya, posisinya sempurna di dalam Kristus. Jadi karena Kristus sudah sempurna, Kristus itu menyempurnakan kita dari awal ketika kita percaya. Jadi mereka bilang ini disebut sebagai positional perfection atau positional sanctification. Pengudusan yang berkaitan dengan posisi kita di dalam Kristus. Saya kurang setuju ini karena menurut saya ya, ini terlalu dogmatis gitu, terlalu doktrinal. Tiba-tiba kok ada konsep positional sanctification di mana? Susah untuk kita benarkan sesuai konteksnya. Saya lebih setuju begini. Memang kata teleios atau kata teleio itu memang artinya bisa dua dalam Alkitab. Bisa artinya itu dewasa, bisa artinya sempurna. Dan saya mencoba untuk mencari tahu kata teleios dan kata teleio di dalam surat-surat Paulus. Ini dia yang saya temukan, saudara. Bahwa di dalam surat Paulus, kata teleios atau teleio bisa berarti sempurna atau dewasa. Benar, saya sudah sebutkan. Dan dalam tulisan Paulus, lebih sering, hampir semuanya ya, lebih sering memberi arti kedewasaan atau seringkali dikontraskan dengan anak-anak. Berarti bicaranya sama dong, kedewasaan. Bapak Ibu bisa lihat ayat-ayat yang saya cantumkan. Nah, pernah satu kali kata ini artinya sempurna. Tapi perhatikan ya, kalau 1 ayat 28b, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Jadi memimpin orang pada satu tujuan akhir. Tujuan akhirnya apa? Kesempurnaan di dalam Kristus. Jadi apa sih maksudnya? Untuk membuat sederhana begini, perhatikan saya. Paulus menggunakan kata teleio berkali-kali. Hampir semuanya artinya itu dewasa. Atau artinya dikontraskan dengan anak-anak, berarti sama aja dewasa. Pernah dia menggunakannya dalam arti sempurna, tapi itu selalu merujuk pada tujuan akhir. Bukan pada keadaan kita sekarang. Bukan pada keadaan kita sekarang, tapi pada tujuan akhirnya. Jadi kalau dilihat dari perspektif nanti, tidak ada orang sempurna. Dan itu cocok dengan Filipi 3 ayat 12. Ketika Paulus mengatakan, aku belum sempurna, aku belum mencapainya. Karena dia bicara tentang tujuan akhir kan. Dalam konteks tujuan akhir, memang dia belum sempurna. Tapi ketika dia menjalaninya, dia sudah dewasa. Itu bedanya. Saya ulang sekali lagi. Dalam kaitan dengan tujuan akhir, yaitu menjadi seperti Kristus, dia belum sempurna. Tetapi bukan berarti dia tidak dewasa. Saya perlu menegaskan ini karena beberapa orang Kristen dengan gampangnya gini. Ya memang kita kan hidup di dunia ya, yang sudah jatuh dalam dosa ya. Ya memang kita kan nggak sempurna, ya kan? Masa kita bisa seperti Yesus begitu? Susah banget seperti Yesus. Yesus nggak punya pasangan hidup, tenang-tenang aja ya toh. Hidupnya damai gitu. Kita yang jomblo lihat tergandeng aja baperan. Truk aja punya pasangan, mosok saya nggak punya pasangan ya kan? Baperan terus, lihat apa baperan terus gitu. Kadang-kadang orang berkata begini, ya kita bukan Yesus lah.
Kita ini manusia berdosa, tinggal di dunia yang berdosa, ya begini-begini saja. Alasan itu. Kenapa? Walaupun kita tidak sempurna dan tidak mungkin bisa sempurna di dunia ini. Tapi tetap Alkitab menuntut kita untuk apa? Dewasa. Kita tidak sempurna, tapi kita harus dewasa. Saya ingin mengingatkan kita, kesempurnaan merupakan milik Tuhan. Oh bukan ya, itu perkataan yang biasa ya, biasa. Saya kan suka yang luar biasa. Nah, kesempurnaan merupakan tujuan, bukan pencapaian. Semua orang masih berada di tengah perjalanan. Kesempurnaan itu tujuan, bukan pencapaian. Gak ada orang yang berani berkata, saya sudah sempurna. Tapi kita bisa berkata begini, saya sudah dewasa, itu memungkinkan. Kita sudah dewasa dan nanti kita akan sempurna. Karena kita akan disempurnakan seutuhnya oleh Kristus. Yang kita perlukan pertama supaya kita mengalami pertumbuhan rohani yang baik adalah cara berpikir yang benar. Ini menjadi poin utama saya. Nah sekarang kita melihat poin-poin berikutnya. Yang kita perlukan adalah intervensi ilahi. Intervensi ilahi. Paulus mengatakan demikian. Jikalau ada di antara kamu yang berpikiran lain, atau Paulus mengatakan, jikalau ada lain pemikiranmu tentang satu hal, maka Allah akan menyatakannya juga kepadamu. Maka hal itu akan dinyatakan juga kepadamu. Kalau dalam bahasa aslinya, sebetulnya terjemahannya lebih bagus ya. Bahasa Indonesia itu terjemahkannya begini. Jikalau ada lain pemikiranmu tentang satu hal. Tentang satu hal. Satu hal itu hal apa coba? Kalau dalam bahasa Yunani jelas, satu hal di situ memakai kata yang sama, yaitu tuto. Jadi hendaklah kita yang sempurna berpikir tuto. Berpikir demikian. Kalau ada yang memiliki pemikiran lain tentang tuto tadi, Paulus bilang gak apa-apa, Allah akan menyatakannya juga kepada kita. Nah saudara, maksudnya Paulus ini apa? Maksudnya Paulus itu begini saudara. Paulus menyadari bahwa apa yang dia nasihatkan mungkin tidak diterima oleh seluruh jemaat. Tidak semua jemaat bisa menerima dia. Karena beberapa dipengaruhi oleh pengajar-pengajar sesat itu di ayat 1-3. Tapi apakah itu membuat Paulus patah semangat, merasa diri gagal, merasa diri putus asa? Tidak, sama sekali tidak. Tugasnya Paulus adalah menyatakan kebenaran. Tapi dia sadar, makanya dia mengatakan begini, jikalau ada yang lain pemikiranmu, jikalau berdasarkan tata bahasa Yunani di situ. Jadi bahasa Yunani itu ada macam-macam kalimat pengandaian ya. Jika, ada yang mengasumsikan yang diandaikan benar, ada yang mengasumsikan yang diandaikan salah. Ada tata bahasanya begitu. Dan sesuai konteksnya juga, saya yakin ketika Paulus mengatakan jikalau ada lain pemikiranmu, itu memang benar-benar terjadi. Memang ada jemaat-jemaat tertentu yang mungkin tidak bisa menerima pandangan Paulus. Tapi Paulus menyadari ada intervensi Allah di dalam segala sesuatu. Dia percaya bahwa Allah akan menyatakan. Nah kata Yunani yang dipakai di situ apokalipsis itu atau apokalipto itu berarti begini, sesuatu yang tersembunyi sekarang, bukan tidak ada ya, tapi tersembunyi. Itu lama-lama dibuka oleh Allah, itu namanya apokalipsis kata bendanya. Jadi Allah itu nanti akan bekerja membuat jemaat Filipi yang mungkin tidak setuju dengan Paulus, pada akhirnya mereka akan melihat kebenaran itu dengan sangat jelas. Jadi apa yang disampaikan Paulus mungkin masih beberapa jemaat nggak bisa terima. Paulus tenang-tenang saja kok. Saudara tahu tidak? Pergumulan terberat hamba Tuhan itu bukan kemiskinan menurut saya. Karena saya dulu sejak kecil miskin, kan begitu. Menurut saya yang paling berat, mungkin bagi hamba Tuhan lain beda ya. Yang paling berat adalah ketika kita sudah memberikan yang terbaik, memberikan firman yang terbaik, memberikan nasihat secara terus terang, tidak pakai sindiran, kurang terang apa kita kasih tahu. Ternyata jemaat tetap tidak melakukan. Jemaat tetap memilih jalannya sendiri yang jelas-jelas salah. Sampai kita merasa kayak, masa kurang terang sih. Masa dipaparkan sedemikian rupa kurang terang sih. Kadang-kadang ada perasaan, kok begini sih. Lalu ada perasaan gagal, ada perasaan
waduh aku ini nggak dihargai. Ada perasaan lebih baik berhenti. Ada perasaan, waduh memang susah ini orang-orang ini, kalau nggak bisa dibina, dibinasakan saja gitu kan. Kalau nggak bisa dibentuk, diremuk saja gitu kan. Kedagingannya muncul begitu bagi sebagian hamba Tuhan. Kadangkala putus asa. Kalau saya marah tidak, tapi kadangkala putus asa. Kadangkala saya merasa bahwa saya tidak cukup baik sebagai pendeta. Saya tidak cukup baik sebagai konselor. Karena ketika saya menjelaskan segala sesuatu, jemaat tetap tidak mendengarkan, tidak menyetujui, apalagi melakukan. Tapi saya belajar banyak bertahun-tahun yang lalu, bahwa sebetulnya jemaat bukan milik saya. Jemaat adalah milik Tuhan. Tuhan lebih peduli kepada jemaat daripada saya peduli kepada jemaat. Saya percaya bahwa Tuhan punya cara sendiri untuk dealing with the people, with God's people di dalam gereja ini. Itu yang membuat saya yakin menjalani semuanya dengan tenang. Dan mengapa Paulus bisa yakin bahwa walaupun jemaat Filipi kelihatannya tersesat mengikuti guru-guru itu, tapi dia yakin, gak apa-apa, kamu sekarang gak bisa terima ya, gak apa-apa. Tapi aku yakin Tuhan akan mengungkapkan itu kepadamu. Mengapa dia bisa percaya? Karena dia tahu siapa Allah yang dia percayai. Di dalam pasal 1, Paulus berkata begini, pasal 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Kita bersyukur bahwa Allah kita adalah Allah yang bekerja dari awal sampai akhir. Dia yang memulai, Dia juga yang akan menyelesaikannya. Kalau mantan-mantan saudara kan dia yang memulai, dia yang mengakhiri. Allah tidak pernah mengakhiri. Allah menyelesaikan, beda ya, mengakhiri dengan menyelesaikan berbeda. Allah kita adalah Allah yang bekerja dari awal sampai akhir. Allah kita tidak pernah melakukan PHP kepada kita. Kita nggak akan pernah di PHP-in sama Allah. Dan kita tidak akan pernah di ghosting oleh Allah. Yang tidak tahu istilah-istilah itu berarti usianya di atas 50 tahun ya. Allah akan setia kepada kita. Dan Paulus punya pengalaman sendiri bukan? Bukankah di ayat 8 dan 9 dia bercerita bagaimana dia dulu penganiaya jemaat, tapi Allah mencari Paulus dan mempertobatkan Paulus. Sehingga Paulus yakin, dulu dia seteru-seteru Allah. Musuhnya Allah, Allah kejar supaya dia jadi anaknya. Sekarang dia melihat jemaat Filipi yang memang anak Allah tapi sedang tersesat. Dia yakin anak yang tersesat ini pasti dipulangkan oleh bapaknya ke rumah. Dan itu sesuai dengan konsep Paulus di Roma pasal 5. Itu pengharapan luar biasa. Di Roma pasal 5 Paulus berkata begini, kalau dulu kita jadi seteru Allah, musuh Allah, Allah itu mengorbankan anaknya. Supaya kita yang dulu musuh menjadi anak. Sekarang setelah kita jadi anak, apakah Allah akan memusuhi kita? Tidak mungkin, itu tidak logis sama sekali. Dulu musuh dijadikan anak, sekarang setelah anak musuh dijadikan musuh lagi? Tidak mungkin. Allah pasti akan berkemurahan atas kita semua. Ini penghiburan ketika saya memberikan konseling kepada orang-orang yang berkata begini, Pak doakan saya Pak, saya dulu pernah khotbah di satu gereja, ada seorang ibu datang ke saya, Pak tolong doakan saya Pak, anak saya loh Pak, sekarang memeluk agama lain Pak, meninggalkan imannya, bahkan dia menyerang Pak iman kekristenan. Dia nangis terus, dia bilang saya sudah doakan Pak 5 tahun, tapi tetap aja Pak dia kekeh pada pandangannya yang baru. Lalu saya berkata kepada ibu itu, Bu, ibu yakin nggak anak ibu dulu pernah bertobat sungguh-sungguh? Pernah percaya Yesus sungguh-sungguh? Dia bilang, saya yakin Pak, dia bertobat sungguh-sungguh dulu Pak. Terus saya bilang gini, Bu, mulai malam ini tidur dengan nyenyak ya. Mulai malam ini tidur dengan nyenyak. Tidak usah mikir sampai dini hari baru tidur. Karena kalau anak ibu pernah bertobat, berarti anak ibu adalah anak-anak Allah. Kalau anak ibu anak-anak Allah, maka Bapa di surga akan lebih peduli kepada dia daripada ibu peduli kepada dia. Ini anak nyasar namanya. Dan kalau anak nyasar, Allah pasti akan cari dikembalikan lagi ke rumahnya. Amin. Allah yang cari. Kita nggak perlu jadi kucing. Kalau kucing itu pinter banget. Taruh di mana, buang di mana, balik lagi ke rumah. Bener ya? Itu ada orang kedatangan kucing tuh, dibiarin terus. Lama-lama kok kerasan kucingnya di rumah. Dia terganggu dengan kucing ini.
Dia buang ke kelurahan satu. Balik lagi kucingnya. Dia buang ke kecamatan satunya lagi. Balik lagi kucingnya. Jengkel dia akhirnya. Dia bawa kucingnya naik motor gitu kan. Dia puter-puterin semua gitu kan. Keliling-keliling ke kecamatan sampai ke kota sebelah gitu kan. Keliling-keliling gitu masuk kampung kecil-kecil. Setelah itu kucingnya dilepas. Setelah kucingnya dilepas, gak lama dia telepon istrinya. Bagaimana? Kucingnya udah nyampe di rumah. Iya, udah nyampe Pak ini. Kucingnya sudah nyampe di rumah. Suruh kucingnya balik ke sini. Soalnya saya lupa rumah kita di mana katanya. Terlalu banyak belok dia soalnya. Ya, jadi dia nggak tahu rumahnya di mana. Nah, kita tidak perlu jadi kucing ya. Yang kalau tersesat nyari jalan sendiri gitu loh. Tuhan itu pasti punya cara kok untuk mengembalikan kita. Makanya kita tenang-tenang saja. Saya ditanya orang begini, Pak tidak takut? Mengirim anaknya 2 laki-laki kuliah di Amerika. Nanti kalau pergaulannya bebas di sana bagaimana? Saya jawab, saya lebih takut informasi uang kuliah daripada pergaulan bebas. Saya jelaskan begini saudara, saya meyakini anak saya dua-duanya sudah bertobat sungguh-sungguh. Saya meyakini bahwa Injil telah mereka terima. Kenapa? Karena saya yang memberitakan Injil kepada mereka. Mereka umur 4 tahun saya beritakan Injil. Mereka umur 12 tahun saya beritakan Injil sekali lagi dan saya tantang mereka untuk terima Yesus secara pribadi. Jadi saya ingin menjadi orang yang memberitakan Injil kepada anak-anak saya. Dan saya lihat anak-anak saya berdoa menyerahkan diri kepada Kristus. Maka saya percaya, anak saya tidak sempurna, anak saya mungkin tidak sebaik anak-anak yang lain yang jauh lebih baik. Tetapi saya percaya, anak saya punya Bapa surgawi yang setia. Itulah alasan mengapa saya tenang melepaskan mereka. Apakah ada di antara kita anggota keluarga kita yang mungkin kita pikir sudah pasti bertobat dulunya. Dan kita yakin memang sudah bertobat. Tapi sekarang tampaknya rusak, tidak karu-karuan. Meninggalkan iman. Jangan khawatir saudara, jangan khawatir. Mereka yang sudah pernah berada di dalam kasih karunia akan berada dalam keadaan baik-baik saja. Kesesatan dan keterpurukan mereka hanyalah sementara. Allah tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Saya baca sekali lagi ya. Mereka yang sudah pernah berada di dalam kasih karunia akan berada dalam keadaan baik-baik saja. Kesesatan dan keterpurukan mereka hanyalah sementara. Allah tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Amin. Kita membutuhkan keyakinan bahwa Allah jauh lebih setia daripada yang kita pikirkan. Makanya ketika Paulus melihat ada jemaat Filipi yang mungkin tidak akan menerima nasihatnya dia, yang mungkin mengeraskan hati, Paulus tenang saja. Kalau kamu punya pemikiran yang beda tentang hal ini, kamu tetap merasa diri sempurna, enggak apa-apa. Allah nanti akan menunjukkan itu sehingga menjadi terang bagi kamu. Yang ketiga, yang terakhir yang kita perlukan supaya kita mengalami pertumbuhan rohani, bukan cuma cara berpikir yang benar, bukan cuma kita memiliki intervensi ilahi, tetapi juga yang terakhir saudara, kita konsisten dalam prosesnya. Ayat yang ke-16 dikatakan, tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Bahasa Indonesia menerjemahkannya begitu, jalan yang kita tempuh. Kata Yunani yang dipakai di sana yaitu kata stoicheo. Stoicheo itu artinya bukan jalan. Karena kalau kata jalan biasa itu dipakai kata Yunani yang lain. Tapi di sini stoicheo itu artinya berjalan mengikuti alur tertentu. Berjalan mengikuti jalur tertentu. Nah, saya mencoba untuk mencari tahu kata stoicheo di dalam tulisan Paulus muncul di mana saja. Ternyata tidak terlalu banyak muncul dalam tulisan Paulus, dan ketika kata stoicheo muncul dalam tulisan Paulus, artinya seringkali dikaitkan dengan ini, tindakan mengikuti jejak. Jadi Roma 4 kita mengikuti jejak iman Abraham. Pimpinan bisa juga merujuk pada mengikuti pimpinan Roh Kudus di Galatia pasal yang kelima. Atau di Galatia pasal 6 bisa berarti mengikuti patokan, mengikuti standar ukuran. Dan menurut saya yang dimaksud Paulus di sini adalah yang itu. Makanya saya setuju dengan versi New American Standard Bible yang menerjemahkannya let us keep living by that same standard. Marilah kita terus-menerus hidup sesuai dengan standar itu. Standarnya apa sih? Standarnya adalah tadi itu.
Kita yakin kita ini belum sempurna, tapi kita perlu jadi dewasa. Itu standarnya. Kita sadar kita belum sempurna, tapi kita harus menjadi dewasa. Nah, standar itulah, perjalanan itulah yang harus kita ikuti. Jadi bukan cuma asal jalan ya. Kalau asal jalan ada kata lain yang dipakai. Tapi kata soicheo itu merujuk pada orang yang berjalan mengikuti pimpinan, mengikuti jalur, mengikuti peraturan. Makanya versi bahasa Inggris yang lain menerjemahkannya rules, aturan. Tapi saya tidak terlalu setuju dengan aturan. Ini intinya adalah ketika saudara berjalan, saudara ngikuti alurnya saja. Itu sudah cukup baik. Tapi saya tahu nasihat ini lebih sulit dilakukan orang Indonesia daripada yang lain. Karena peraturan lalu lintas saja kita sudah susah untuk mengikuti kan ya. Udah tahu nggak boleh kanan, ya tetap aja kanan. Nggak boleh kiri, ya tetap aja kiri. Nggak boleh lurus, ya tetap aja lurus. Kita sulit untuk patuh pada peraturan. Tapi Paulus menginginkan kita begini, kalau kita mau bertumbuh dengan baik, maka kita harus tahu standarnya. Yaitu standar bahwa kita tidak sempurna, tapi kita harus terus menjadi dewasa. Nah, saya mau berkata begini, saudara. Mereka yang akal budinya terus-menerus ditransformasi oleh Allah akan mudah memahami kehendak Allah. Yang akal budinya terus-menerus ditransformasi Allah sehingga punya pemikiran yang benar bahwa kita belum sempurna tapi kita harus dewasa. Itu terus yang ada dalam pikiran kita. We are not perfect yet, but we have to be mature enough in Christ. Kalau kita memiliki konsep semacam itu, maka progres perjalanan kita akan baik-baik saja. Kalau kita jalannya kenceng tapi nggak sesuai aturan, untuk apa? Itu namanya tersesat. Dan tidak ada yang lebih parah daripada tersesat dengan kecepatan tinggi, ngerti nggak? Lebih baik tersesat dengan kecepatan pelan, karena nanti baliknya tidak terlalu sukar. Kalau saudara begitu semangat jalan, tapi tidak tahu aturan, tidak tahu tujuan, saudara lebih menyakitkan lagi nanti kalau tersesat di jalan. Lebih jauh tersesatnya. Saya punya kebiasaan buruk, kalau tersesat, saya itu malas tanya orang. Saya gitu rasa ingin tahunya itu besar. Jadi ketika saya rasa loh kok beda ya dengan seharusnya ya. Saya kepingin tahu bedanya apa saja. Jadi saya masuk jalan yang baru. Setelah saya tengah jalan, wah nih jalannya salah ini gitu. Saya nggak mau balik. Saya mikirnya udah nggak habiskan bensin, kenapa kita nggak cari tahu aja sekalian di depan ada apa gitu kan ya. Akhirnya setelah itu nggak pernah balik ke tujuan semulanya. Kita ini harus tahu aturannya. Jangan asal gerak. Jangan asal dinamis gitu. Banyak orang itu kan wah giat aktif di dalam pelayanan. Kalau saya bilang itu pencilaan rohani gitu kan. Wah, apa saja dilakukan gitu kan. Tapi gayanya tuh ngawurnya setengah mati. Ada orang-orang tertentu tuh semangat pelayanannya jauh lebih besar daripada akal budinya dia gitu loh. Gak pernah tahu what to do. Gak ngerti firman Tuhannya ngomong apa. Modalnya semangat aja, gak akan pernah cukup. Saudara mau bertumbuh dengan baik, harus punya akal budi yang ditransformasi. Harus punya teologi yang baik, harus punya akal budi yang ditransformasi. Nah, saya mau menutup khotbah saya dengan 2 kalimat ini, saudara. Pertumbuhan spiritual membutuhkan jalan yang benar dan semangat berjalan yang besar. Kita perlu jalan yang benar, jangan sampai tersesat. Tapi begitu kita ada di jalan yang benar, kita perlu semangat berjalan yang besar. Percuma saudara ada di jalan yang benar tapi tidak mau berjalan. Untuk apa? Saudara nggak akan pernah sampai ke tujuan. Tapi saudara mau berjalan dengan kencang lari ke depan, tapi ternyata tanpa tujuan. Juga percuma kalau jalannya tidak benar. Yang saudara perlukan adalah jalan yang benar dan semangat berjalan yang besar. Dan terakhir ini dia penghiburan untuk saya dan saudara. Karena saya tahu saya tidak sempurna, saudara tidak sempurna. Saya tahu kita semua bergumul dengan kejatuhan kita, dengan keberdosaan kita. Saya tahu bahwa kita seringkali menangis, Tuhan mengapa aku tidak kunjung baik. Ini dia penghiburan untuk kita sebagai penutup khotbah saya. Dalam kedaulatan dan anugerah Tuhan, mereka yang bertekun dalam proses pasti akan mengalami progres. Dalam kedaulatan dan anugerah Tuhan, mereka yang bertekun dalam proses pasti akan mengalami progres. Saya yakin di tengah jatuh bangun kita berkata Tuhan, besertalah terus dengan aku. Bahkan di tengah keterpurukan dan kehancuranku, di tengah kelemahanku dan kekecewaanku, aku mau tetap berjalan bersamamu. Maka kita yang tetap berada di dalam proses, kita akan mengalami progres. Karena Tuhan kita setia kepada kita. Karena Tuhan kita sudah melewati jalannya lebih dulu,
Dia pernah menjadi manusia seperti kita. Dia pernah menjalani semua penderitaan, kekecewaan, kepahitan, dan godaan yang kita alami. Dia sudah membersihkan jalan itu bagi kita. Dia sudah melangkah duluan untuk kita, menyiapkan jalan bagi kita. Maka saya percaya He is faithful. He will be faithful till the end. We will be okay along the way. Mari kita berdoa bersama-sama. Mari masing-masing kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Dan melihat apakah kita selama ini sudah cukup bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau belum, mari kita mengoreksi hati kita, pikiran kita. Mungkin ada yang salah. Mungkin kita tidak punya teologi yang benar, tidak punya kecintaan yang besar terhadap firman Tuhan. Mungkin kita tidak punya semangat untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Kita merasa ibadah minggu sudah cukup bagi kita. Atau mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang bergumul untuk anggota keluargamu yang sekarang sedang menyeleweng, sedang tersesat. Engkau yakin bahwa mereka sungguh-sungguh sudah pernah bertobat. Tapi sekarang hidup mereka benar-benar bejat, murtad, sesat. Firman Tuhan hari ini meneguhkan dan menghibur engkau. Bahwa mereka yang pernah berada di dalam kasih karunia, mereka akan tetap berada dalam keadaan baik-baik saja. Tuhan punya cara, Tuhan punya cara. Dia setia, Dia akan mengejar dan mengembalikan mereka ke dalam pelukannya. Tuhan yang sama yang dulu mengejar kita ketika kita memusuhi Dia, adalah Tuhan yang sama yang akan mengejar orang-orang yang kita kasihi yang sekarang sedang tersesat. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, kami datang kepada Ampuni kami kalau selama ini kami tidak bersungguh-sungguh bertumbuh di dalam Tuhan. Ampuni kalau selama ini kami merasa diri sudah cukup baik sehingga kami tidak bertambah baik. Kami tidak bisa menerima nasihat, teguran, masukan, kritikan dari orang lain. Tuhan ampunilah kami. Tuhan tolong kami supaya kami benar-benar menyadari. Tapi kami tidak putus asa dengan keadaan kami karena kami tahu kalau kami tetap berada di dalam proses, kami akan mengalami progres. Bukan karena kami berusaha keras, bukan. Tapi karena Engkau yang berusaha keras untuk tetap menopang kami, untuk tetap memimpin kami, menuntun kami kepada diri-Mu dan kepada kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini kami semua, hamba-Mu yang menyampaikan dan umat-Mu yang mendengar. Kami sama-sama berdosa, kami sama-sama gagal. Kami mohon anugerah-Mu bagi kami. Tolonglah kami terus menuju kepada keserupaan dengan Kristus. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Jemaat yang berada di tempat ini bisa memberikan persembahan di dalam amplop dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan saat pulang. Jemaat yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada bisa memberikan persembahan melalui link QR yang ada di layar. Mari memberi dengan sukacita. Kebenaran kuatkanku.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang telah Tuhan berikan bagi kami beribadah, menyembah Tuhan, dan menikmati firman Tuhan. Kami pun juga bersyukur ketika kami memiliki waktu untuk memberikan persembahan kepada Allah. Kiranya segala hal yang boleh kami berikan, meskipun kecil, tetapi kiranya Engkau yang akan mengelola untuk pelayanan Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan, supaya Engkau memberikan hati yang rela memberikan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami pada saat ini menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk setiap gereja-gereja yang ada di Indonesia maupun di seluruh dunia yang mengadakan pelayanan di masa pandemi. Ya Tuhan, Engkau tahu ada banyak tantangan yang ada. Sehingga pelayanan harus secara ekstra dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan, majelis, yang membawa firman Tuhan, supaya jemaat tetap mengalami relasi dekat dengan Tuhan, mengalami pertumbuhan rohani melalui pembinaan-pembinaan yang ada. Kiranya Engkau melimpahkan hikmat bijaksana kepada setiap gereja yang ada ya Tuhan, supaya fungsi pelayanan gereja boleh berjalan dengan baik. Dan intinya kami juga rindu selain mendewasakan jemaat, Injil boleh tetap diberitakan kepada banyak orang di tengah-tengah keterbatasan ini. Ya Tuhan, kami pun juga teringat untuk bangsa dan negara kami. Ketika pembelajaran tatap muka sudah diadakan, maka kami tahu ini pun juga memiliki resiko penambahan angka tertularnya anak-anak, sehingga penularan COVID-19 di beberapa daerah sudah mulai meningkat. Kami hanya mohon kekuatan dari Tuhan sendiri yang akan memampukan pemerintah, sekolah-sekolah yang bertanggung jawab, Kementerian Pendidikan Nasional, dan sekiranya segala langkah dan antisipasi yang dirancangkan supaya semuanya tetap bisa melindungi para siswa, sehingga tidak ada klaster-klaster baru kembali. Kami serahkan juga untuk program pemerintah yang terus bergiat menyediakan kebutuhan vaksinasi bagi setiap masyarakat, supaya Engkau yang akan menolong di dalam ketersediaannya dan juga memberikan hati yang lembut untuk bisa bekerja sama, khususnya bagi masyarakat-masyarakat yang ada di berbagai daerah, di pelosok-pelosok, sehingga program dari vaksinasi ini bisa berjalan dengan baik. Kami hanya berharap ya Tuhan, melalui usaha dan upaya kerjasama yang baik seluruh lapisan masyarakat dengan pemerintah untuk bisa memutus penularan COVID-19 bisa efektif di Indonesia. Dan kami percaya Tuhan tetap mengasihi bangsa ini, dan kiranya Engkau memulihkan bangsa ini dari berbagai segi, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pendidikan. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan ya, kiranya segala hal yang kami gumulkan saat ini, khususnya kehidupan jemaat-jemaat Tuhan yang sekarang ini mengalami kesulitan ekonomi karena pekerjaan yang harus terkendala karena COVID-19. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang semakin sulit berbisnis, dan berbagai macam pergumulan pribadi. Engkau yang melimpahkan belas kasihan kepada setiap kami, memberikan anugerah bagi setiap kami untuk terus-menerus berjuang, mengucap syukur dan mengandalkan Tuhan atas hidup kami masing-masing pribadi. Dan kiranya Engkau juga memberikan hati untuk terus berbagi, membantu setiap orang yang ada di sekitar kami, supaya mereka yang dalam kondisi kesusahan itu pun juga boleh diringankan melalui aktivitas kami, melalui berkat-berkat yang sudah kami salurkan kepada mereka. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami serahkan persembahan kami, gereja kami, dan bangsa dan negara kami di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama menyaksikan warta jemaat. Halo jemaat sekalian, welcome to Reform Exodus Community. This is our church, this is our home. Kami ucapkan selamat datang bagi Anda yang baru bergabung hari ini. REK adalah gereja yang tepat bagi Anda yang peduli dengan care, teaching, dan mission. Jika Anda ingin terhubung dengan komunitas di REK atau ingin didoakan, jangan ragu untuk menghubungi kontak berikut ini. Selamat bagi Anda yang berulang tahun di minggu ini.
Kiranya kasih, iman, dan pengharapan Anda semakin dikuatkan di dalam Kristus melalui topangan Roh Kudus. Mari luangkan beberapa menit untuk mendoakan jemaat Trek yang akan berulang tahun di minggu depan. Mari bergabung dalam doa pagi setiap Sabtu pukul 5:30 pagi. Bagi Anda yang belum tergabung dalam grup WhatsApp, silakan mendaftar di link berikut ini untuk mendapatkan link Zoom. Bergabunglah bersama Discipleship Group di setiap gereja lokal. Catat hari dan waktunya. Di tengah pandemi ini, mari kita bersama-sama bersekutu dan bertumbuh dengan sesama. Teman-teman muda, ayo bergabung dalam persekutuan online remaja dan pemuda. Info link Zoom silakan menghubungi kontak berikut ini. Kita bersyukur karena oleh kemurahan Allah Tritunggal dan melalui dukungan doa dan dana dari Anda, proyek renovasi gedung gereja Rekinden terus menunjukkan perkembangan. Mari kita tuntaskan apa yang sudah kita kerjakan. Silakan transfer dukungan Anda ke rekening berikut ini. Jangan lupa untuk menambahkan angka 9 pada digit terakhir. Demikianlah informasi untuk minggu ini. Stay safe and stay healthy. See you next week. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita saat ini dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Saya mengundang jemaat sekalian bangkit berdiri, kita akan agungkan Allah Tritunggal. Puji Dia Allah Bapa, Putra Roh Kudus Tritunggal, Allah mulia berkuasa. Puji Dia Raja segala raja. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menjadi pelaku-pelaku firman untuk memuliakan namanya. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa memberkati dan melindungi engkau dengan berkat jasmani maupun rohani. Kiranya Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia keselamatan surgawi. Dan kiranya Allah Roh Kudus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera yang akan mengiring engkau sampai Kristus datang yang kedua kali. Dan terimalah semua berkat-berkat itu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk untuk mengambil waktu teduh. Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.